saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu, makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati, dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan min babi itlaqil ba'di wa iradatil kul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah SAW itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau gak makan ya ketok lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir, wa atazawwajun nisa, kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum, saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sari, bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat, sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang ya. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa, tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolek yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib. Karena misalnya sekolah matolek itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek wis ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi gak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh, dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah, terus Nabi sholat. Nah gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dati sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang. Nah ini yang di apa ya istilahnya, cara istilahnya qadhiyat itu, Syekh qadhiyat itu bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan.
sholat tuh nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali jare wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, sholat isit lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qada itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulut to'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar Rasul yakulut to'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, macam kalau mulai alit seneng teng pasar. Ini gue pelajaran betul. Kadang ono wong pedagang badi 2.000 senenge ra karuan. Badi 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi ngono. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita teng bojoku kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam templek iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kadal. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah ngalami mafatih semuanya mafatih lah, sudah ngalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu kok tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad ya masih jangkar ya dia karena dia ada Muslim. Muhammad itu nggak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau nggak lapar dan kalau sudah makan nggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi nggak pernah sakit.